dalam menjalani kehidupan sehari-hari saat kita ingin memenuhi kebutuhan dengan cara membeli suatu barang, makanan, atau bahkan menggunakan suatu jasa pada suatu tempat, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya fenomena antrian. Sebuah fenomena bergaris lurus yang membuat banyak orang kesal jika terlalu lama di dalamnya. Saking seringnya fenomena ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, sampai-sampai fenomena ini diangkat menjadi sebuah berita. Maluku, antrian konsumen terjadi sampai keluar SPBU memicu kemacetan. Kemacetan di ruas Jalan Laksda Leowati Menapaso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dipicu antrian panjang kendaraan calon konsumen SPBU. Konsumen antri hingga berjam-jam demi bisa membeli BBM jenis Pertalite. Konsumen mengaku BBM bersubsidi Pertalite tidak tersedia di semua SPBU, sehingga konsumen terkonsentrasi di SPBU yang masih menjual Pertalite. Pada video kali ini, kami akan menjawab rasa penasaran teman-teman seperti apa sih penyebab dari antrian, bagaimana cara mengatasinya, dan apa sih yang perlu kita terapkan agar antrian itu tidak terjadi lagi. So, buat teman-teman yang udah penasaran dan kepo akan jawabannya, jangan lupa buat stay tune, tonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah konsep teknologi. Perkenalkan, kami dari grup 7 yang akan memperkenalkan membernya masing-masing. Member yang pertama adalah Dwi Angga Praditya dengan NIM 164. Saya sendiri Hasna Giti Surya dengan NIM 173, dan satu lagi teman saya Alifia Dinda Aditya dengan NIM 180. Di sini kami memiliki alur presentasi. Yang pertama, kami akan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, kami akan menjawab Q&A yang telah dilontarkan teman kami saat kami presentasi di dalam kelas. Adapun materi yang kami bawakan yaitu QA Optimization yang terdiri dari teori antrian, disiplin antrian, karakteristik antrian, model antrian, dan perhitungan. Materi yang kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah optimasi antrian. Nah, tujuan dari kita mempelajari optimasi antrian yaitu mempelajari antrian itu sendiri dan memprediksi keuntungan dan kerugian dari sebuah layanan. Pada presentasi kali ini, kami menggunakan 3 referensi. Yang pertama itu buku Operation Management, Process and Value Chain by Lee J. Krajewski and Larry Peretzman, dan juga 2 slide PowerPoint yang diberikan oleh Bapak Dr. Heri Septakusuma. Oke, sebelum materinya kita mulai, teman-teman tuh pernah nggak sih ngantri, kayak misalnya teman-teman ngantri di SPBU untuk mendapatkan bensin, teman-teman ngantri di supermarket untuk mendapatkan pelayanan kasir. Kemudian operator boleh next slide. Nah, terus teman-teman pernah nggak sih mikir, terlintas dalam pikiran teman-teman tentang antrian, apa itu antrian? Kemudian teman-teman juga pernah mikir nggak sih, apa sih kira-kira yang membuat kita itu mengantri? Nah, dari jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kenapa antrian bisa terjadi? Jawabannya adalah customer yang lebih banyak dari jumlah pelayanan yang ada. Nah, jumlah customer yang lebih banyak dari pelayanan yang ada bisa menyebabkan antrian. Antrian bisa menyebabkan hilangnya konsumen, dan juga hilangnya konsumen bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Solusi dari permasalahan tadi ya jelas, jawabannya adalah menambah fasilitas pelayanan. Dari sebuah solusi pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu mengurangi antrian dan sehingga bisa meminimalisir timbulnya antrian, dan dampak negatifnya adalah biaya untuk memberikan pelayanan menjadi bertambah dan dapat menyebabkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Untuk menanggulangi dampak positif dan juga dampak negatif tersebut, maka dari itu lahirlah sebuah teori yang bernama teori antrian. Nah, teori antrian digunakan oleh pengelola layanan untuk memilih kapasitas yang paling hemat biaya untuk menyeimbangkan layanan pelanggan dan juga biaya penambahan dari kapasitas sistem. Nah, berikutnya adalah apa itu yang dimaksud dengan antrian. Antrian adalah suatu jalur menunggu untuk menantikan layanan. Next. Apa yang dimaksud dengan proses antrian? Proses antrian adalah proses yang berhubungan dengan kedatangan customer ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayanan customer sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya customer meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Berikut adalah contoh skema dari proses antrian. Next. Berikutnya adalah sistem antrian. Sistem antrian adalah himpunan yang terdiri dari dua, yaitu antrian dan pelayanan. Berikut adalah contoh dari antrian dan pelayanan yang telah digarisi berwarna merah. Next. Adapun manfaat dari antrian, yang pertama yaitu mengatur pelanggan untuk mendapat pelayanan, yang kedua memberi kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan, yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan profesionalitas dari penyedia layanan. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai notasi antrian. Di dalam sistem antrian, kita membutuhkan yang namanya notasi antrian, di mana notasi antrian yang akan digunakan adalah notasi dari Kendall-Lee, di mana di dalam notasi ini terdapat 6 komponen. Yang pertama ada distribusi waktu antar kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah server, sumber populasi, panjang antrian, dan disiplin antrian. Nah, teman-teman, pada next slide, ini merupakan keterangan atau simbol-simbol yang akan mempresentasikan dari notasi-notasi yang sudah ada pada notasi kendali. Contohnya pada notasi yang pertama dan kedua, atau distribusi waktu antar kedatangan dan distribusi waktu pelayanan, dapat disimbolkan dengan M, D, EK, GL, dan juga G. Di mana M sendiri merupakan Markov. Markov menggunakan distribusi Poisson untuk menyatakan waktu kedatangan dan kepergian. Sedangkan Markov juga menggunakan distribusi eksponensial untuk menyatakan waktu antar kedatangan. Nah, simbol yang selanjutnya adalah D. D merupakan deterministik yang menyatakan waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan yang konstan. Untuk notasi yang ketiga, dapat disimbolkan dengan 2, I dan juga S, di mana I sendiri adalah single, S adalah multi. Untuk notasi yang keempat dan kelima, di mana notasi keempat merupakan sumber populasi dan yang kelima merupakan panjang antrian, dapat disimbolkan dengan if, F, dan I, di mana F merupakan finite atau terbatas dan I merupakan infinite atau terbatas. Kemudian, untuk notasi yang terakhir adalah notasi antrian. Notasi antrian terbagi menjadi atau dapat disimbolkan dengan 4, FIFO, LCS, PS, dan juga RS, di mana masing-masing keterangannya yang pertama first come first serve, last come first serve, priority service, dan juga random service. Oke, teman-teman, di sini kita juga akan membicarakan mengenai teori kedatangan dan kepergian. Nah,
kenapa kita perlu mengidentifikasi teori kedatangan dan kepergian? Karena sistem antrian itu berkaitan dengan input dan output. Nah, di mana di sini NT merupakan jumlah pelanggan pada waktu T. Nah, teman-teman boleh tahu bahwa NT ini akan tergantung pada kecepatan kedatangan dan kepergian dari suatu customer ke dalam sistem antrian. Nah, dari skema di satu skema yang sudah ditunjukkan pada gambar di situ, kita dapat mengambil asumsi. Yang pertama, jika NP itu sama dengan N, maka waktu kelahiran dan kematian berikutnya atau waktu antar kedatangannya merupakan distribusi probabilitas eksponensial. Nah, dengan parameter ini merupakan lambda N, di mana N-nya bisa diganti 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, asumsi yang kedua merupakan NT sama dengan N. Jika waktu antar kematian dan kematian berikutnya atau waktu pelayanannya menggunakan distribusi eksponensial dengan parameter mu n, di mana n-nya merupakan 1, 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman, dari asumsi yang kedua ini dapat kita ilustrasikan ya. Misalkan ada, kita bisa asumsikan kita dapat mengasumsikan proses kedatangan dan kepergian ini tentang lambda yang bervariasi. Nah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada seseorang bernama Ella yang ingin masuk ke dalam sistem antrian teller bank. Nah, di mana teller bank ini tuh masih banyak antrian di dalamnya. Di dalam banknya itu masih banyak orang-orang mengantri di dalam situ. Nah, Ella tidak jadi mau masuk ke dalam sistem antrian itu karena mungkin dia malas mengantri atau sebagainya. Nah, yang kedua ada seseorang bernama Budi. Dia melihat teller di dalam bank itu masih ramai karena banyak antriannya, tapi dia tetap masuk ke dalam antrian itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan lambda itu dapat bervariasi. Selanjutnya, pada suatu waktu hanya ada satu kelahiran dan satu kematian saja, seperti yang akan ditunjukkan pada gambar next slide. Nah, seperti ini. Jadi, di sini hanya ada proses kedatangan satu kelahiran dan satu kematian saja. Dapat kita lihat dengan skema seperti itu ya. Operator boleh slide. Masuk ke dalam distribusi Poisson. Nah, jadi distribusi Poisson ini merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam suatu interval, yaitu baik waktu, ruang, area, jarak, atau volume, yang tetap jika kejadian tersebut terjadi secara acak dan antar kejadian saling bebas. Nah, distribusi Poisson dalam antrian untuk menyatakan yang pertama yaitu jumlah kedatangan persatuan waktu yang dilambangkan dengan lambda dan juga jumlah layanan yang selesai per satuan waktu yang dilambangkan dengan mu. Berikutnya adalah distribusi eksponensial. Distribusi ini adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sebelum sesuatu peristiwa terjadi. Dalam koneksi teori antrian sendiri, distribusi Poisson menggambarkan distribusi eksponensial dalam antrian dinyatakan A. Waktu antar kedatangan customer yaitu 1 per lambda. B. Waktu pelayanan 1 per nu. Nah, berikutnya masuk ke karakteristik proses antrian. Yang pertama itu input population, yang kedua service pattern, yang ketiga queue discipline, yang keempat capacity system, yang kelima service channel, dan yang keenam stage service.
Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pola kedatangan, di mana pola kedatangan sendiri menurut Wagner merupakan proses kedatangan customer dalam selang waktu tertentu, di mana pola kedatangan ini terbagi menjadi 3 variasi. Yang pertama, pola kedatangan pelanggan yang sudah diketahui peluang kedatangannya. Yang kedua, pelanggan yang datang secara individu ke dalam sistem antrian. Yang ketiga, apabila customer datang secara bersamaan ke dalam sistem antrian, atau pada kondisi ini sering kita sebut dengan kondisi book arrival. Berikut adalah contohnya. Nah, yang pertama merupakan ilustrasi dari individu yang datang ke dalam suatu sistem antrian. Misalkan kita datang ke suatu teller bank atau kita datang ke dalam sistem antrian di ATM. Otomatis, jika kita ingin mengambil uang di ATM, kita akan datang sendiri satu orang ke dalam sistem antrian tersebut. Next. Yang kedua adalah antrian atau sudah diketahui jumlah populasi yang akan datang. Contohnya adalah kita jika sudah membooking hotel, otomatis pelayanan yang akan didatangi oleh customer akan mengetahui peluang berapa sih kira-kira customer yang akan datang. Atau kita selain membooking hotel, kita juga bisa memakai contoh mereservasi restoran. Nah, untuk kondisi book arrival, misalkan kita dalam perjalanan menggunakan bus bersama-sama, kemudian kita berhenti di suatu rest area dan kita makan di rest area tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan book arrival. Karena di dalam book arrival itu kita datang ke dalam sistem pelayanan atau ke dalam rest area tersebut secara bersama-sama. Operator boleh next? Baik, masuk ke pola kedatangan dan juga pola pelayanan. Pola kedatangan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pola kedatangan teratur dan juga pola kedatangan acak atau random. Nah, apa sih pola kedatangan teratur ini biasanya ada di mana? Pola kedatangan teratur itu biasanya ada di proses standarisasi suatu produk yang ada di pabrik. Jadi, kedatangannya itu sudah diperkirakan, misalkan dalam waktu 5 detik ada 2 barang yang melewati standarisasi tersebut. Dan juga yang kedua itu ada pola kedatangan acak atau random. Jadi pola kedatangannya ini tidak bisa diperkirakan atau tidak bisa diperhitungkan. Contohnya apa? Yaitu kedatangan customer yang ada yang datang ke teller bank. Kemudian pola pelayanan itu menggunakan ada 2, yaitu menggunakan waktu per pelanggan. Yang kedua itu jumlah pelanggan yaitu berdasarkan jumlah pelanggan yang menunggu atau state dependent. Masuk disiplin antrian yaitu suatu aturan yang dikenalkan dalam memilih customer dari barisan antrian untuk segera dilayani. Kemudian, disiplin antrian ini dibagi ke beberapa macam. Yang pertama itu yang sering kita kenal yaitu first in, first out. Metode ini metode yang paling sering digunakan dalam sistem antrian yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang yang pertama datang berarti dia merupakan orang pertama yang dilayani. Contohnya apa? Contohnya itu ada di kasir-kasir swalayan atau kasir-kasir supermarket. Yang kedua itu ada last come first serve, di mana yang datang terakhir itu mendapat pelayanan yang paling pertama. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya itu ada di gudang logistik. Jadi kalau misalkan kita ada di gudang logistik itu kan ada tumpukan barang ya. Nah, kardus-kardusnya itu yang paling terakhir itu kan ditaruh di paling atas kan. Nah, pada saat mau pendistribusiannya, pasti yang paling atas terlebih dahulu yang diambil karena yang paling mudah. Kemudian masuk ke yang ketiga itu ada random service
atau service in random order, di mana pelayanannya itu dilakukan secara acak, jadi tidak mempermasalahkan siapa yang lebih dulu tiba. Contohnya itu adalah di bioskop. Kenapa sih di bioskop disebut pelayanan random service? Jadi yang dimaksud random service itu ketika kita sudah memegang tiket dan kita ingin masuk ke studionya. Karena persyaratan kita bisa masuk ke studio tersebut hanya yang jelas kita punya tiket, tidak ada dalam tiket tersebut itu tidak tertera siapa yang lebih dahulu boleh masuk ke dalam studio tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada priority service, di mana prioritas pelayanannya itu berdasarkan tingkat urgensi dari si pelanggan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada di rumah sakit, di mana misalkan orang yang kecelakaan pasti akan lebih dahulu ditangani daripada orang yang mengalami sakit demam, karena kedua hal tersebut memiliki tingkat urgensi yang berbeda. Nah, dari sebuah pelayanan itu ada yang namanya kapasitas sistem. Nah, kapasitas sistem ini apa sih? Jadi kapasitas sistem ini banyak maksimal customer, baik customer yang sedang berada dalam layanan maupun dalam antrian, yang ditampung oleh fasilitas pelayanan pada waktu yang sama. Nah, kapasitas sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem berkapasitas tak berhingga dan juga sistem berkapasitas terbatas. Contoh sistem berkapasitas tak berhingga itu ada di kasir supermarket. Kenapa sistem kasir di supermarket ini menggunakan sistem berkapasitas tidak berhingga? Karena kasir supermarket itu tidak diberi batasan untuk misalkan saat di kasir A hanya boleh melayani 100 customer per hari. Di dalam ada prakteknya kasir supermarket itu tidak memiliki batasan seperti itu. Kemudian sistem berkapasitas terbatas yaitu ada di bioskop. Kenapa lagi-lagi di bioskop? Karena terbatasnya ini ada di jumlah seat dari studio tersebut. Jadi kan nggak semua orang bisa masuk ke dalam studionya. Kan misalkan satu studio itu hanya bisa menampung 200 pengunjung gitu. Jadi itu kenapa bioskop dibilang sistem yang berkapasitas terbatas. Nah, berikutnya adalah jumlah kanal atau biasa disebut dengan desain sarana pelayanan. Diklarifikasikan menjadi dua, yaitu channel dan pace. Untuk channel sendiri menunjukkan jumlah jalur untuk memasuki sistem pelayanan, dan pace berarti jumlah stasiun-stasiun pelayanan dan akan membentuk struktur antrian. Berikutnya, model struktur antrian terbagi menjadi 4, yaitu single channel single pace, single channel multi pace, multi channel single pace, multi channel multi pace. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Angga. Yang pertama adalah single channel single pace. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, single channel ini sendiri merupakan jalur untuk masuk antrian, sedangkan pace merupakan jumlah pelayanan yang disediakan. Nah, di sini teman-teman pada struktur itu kalian bisa lihat di situ ada satu jalur antrian untuk menuju satu jenis pelayanan. Misalkan lagi-lagi jika teman-teman ada di supermarket, kemudian teman-teman mengantri untuk membayar. Seperti itu. Next. Nah, model struktur antrian yang selanjutnya adalah single channel multiple pace. Nah, kenapa di sini dikatakan multiple pace? Nah, dari struktur itu aja teman-teman bisa lihat tuh, oh ternyata ada pelayanan 1, 2, dan 3. Maksudnya di sini adalah jenis pelayanannya itu lebih dari 1. Nah, kita ambil contoh
antriannya itu adalah sebuah mobil. Di mana satu antrian aja ya teman-teman, karena dia single channel. Ada sebuah mobil yang berjalan untuk mendapatkan beberapa pelayanan, yaitu pelayanan satu, memberi sabun, membilas mobil, dan juga pengelapan mobil. Nah, contoh lainnya dapat kita asumsikan dengan laundry. Laundry itu apa sih yang mengantri? Yaitu baju. Baju mengantri untuk mendapatkan pelayanan dicuci, dikeringkan, dan disetrika, dan juga diwangi. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada multiple channel single phase. Loh. Apa nih? Kok tiba-tiba bilangnya single phase? Padahal itu ada 3 teller loh. Bukannya harusnya multiple phase ya? Enggak, teman-teman. Karena definisi dari phase itu sendiri adalah jenis pelayanan. Di situ bisa teman-teman lihat bahwa emang benar dia ada 3 teller. Tapi dia satu jenisnya, yaitu pelayanan teller. Gitu. Nah, untuk multiple channel ini sendiri, kenapa dibilang multiple? Misalkan ada orang yang pertama mengantri di depan, yang saya akan warnai dengan warna merah. Nah, orang merah ini akan berada di teller 1. Kemudian orang yang berwarna hijau, nah itu akan masuk ke antrian teller 2. Kemudian untuk orang yang berwarna biru, dia akan berada di teller 3. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari masing-masing orang yang masuk ke teller tersebut akan mengantri membentuk beberapa nah, seperti ini ya teman-teman ilustrasinya. Jadi, nanti orang itu memiliki antrian sendiri pada teller 1 memiliki antrian sendiri, teller 2 memiliki antrian sendiri, dan teller 3 itu akan memiliki antrian sendiri. Maka dari itu, kita sebut dia dengan multiple channel single phase. Operator bisa next. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah multiple channel multiple phase. Nah, sesuai dengan namanya, maka nanti dari beberapa pelayanan yang akan dilakukan, kita akan mengantri terbagi menjadi antrian. Nah, oke, daripada teman-teman bingung ya, saya akan memberikan ilustrasi. Misalkan di dalam rumah sakit, ada seseorang yang mengantri. Nah, orang yang mengantri ini akan diarahkan untuk mendaftarkan administrasi pada beberapa loket. Nah, misalkan orang yang pertama ada di loket 1, orang kedua ada di loket 2, dan orang ketiga ada di loket 3. Nah, pada orang yang di loket 1 akan diarahkan kepada dokter spesialis yang sesuai dengan penyakitnya. Dan kemudian dia akan mendapatkan pelayanan pengambilan obat atau obat yang sudah diresepkan. Nah, kemudian berbeda halnya dengan orang yang kedua, dia berada di loket 2, akan diarahkan ke dokter tertentu dan mengambil obat. Seperti itu. Next. Berikutnya, panjang antrian infinite atau single server atau M per 1 per I, yaitu waktu antara kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1 per lambda. Waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1 per nu. Laju kedatangan konstan lambda n sama dengan lambda n sama dengan 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Untuk laju pelayanan konstan dengan nu n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk unit sistem, yaitu rho sama dengan lambda per nu, lebih kecil dari 1. Tingkat kedatangan lambda lebih kecil dari tingkat pelayanan nu. Rho lebih kecil dari 1, yaitu menunjukkan sistem antrian yang digunakan stabil. P lebih besar dari 1, yaitu menunjukkan jumlah antrian tak terhingga sehingga sistem antrian tidak stabil.
Nah, berikut ini merupakan diagram dari panjang antrian infinite atau single server, yaitu dari 0 menuju 1 dilambangkan dengan lambda, begitupun seterusnya. Misalkan dari 1 ke 0 itu dilambangkan dengan mu. Nah, audiens bisa melihat sendiri ya gimana rate diagram dari model panjang antrian. Baik, masuk ke rumus, yaitu yang pertama ada rumus PW, di mana PW itu merupakan lambda per mu, LS merupakan lambda per mu min maaf saya ulangi, LS itu yaitu lambda per mu dikurang lambda. Yang kedua itu ada LQ, yaitu lambda kuadrat per mu dikali mu minus dikurang lambda. Yang ketiga itu ada WQ, yaitu lambda per mu dikali dengan mu ditambah lambda. Kemudian yang terakhir ada WS, WS itu 1 per mu dikurang lambda. Nah, dengan keterangan PW itu merupakan probabilitas fasilitas layanan atau faktor utilitas, lambda merupakan rata-rata kecepatan kedatangan, mu merupakan rata-rata kecepatan pelayanan, LQ merupakan jumlah rata-rata dalam antrian, LS merupakan jumlah rata-rata dalam sistem. Nah, jumlah rata-rata di dalam sistem ini yaitu jumlah orang yang mengantri atau yang sedang dilayani. WQ yaitu waktu rata-rata dalam antrian. WS merupakan waktu rata-rata dalam sistem. Lanjut, ada rumus selanjutnya yaitu Rho sama dengan lambda per mu. Dan juga ada PN sama dengan 1 min Rho, kurung tutup, gitu, Rho pangkat N. Nah, di mana Rho ini merupakan tingkat kegunaan fasilitas sistem atau utilitas atau bisa disebut sebagai rasio. PN merupakan probabilitas kedatangan sebanyak N. N ini merupakan jumlah kedatangan per satuan waktu. Ya, berikutnya masuk ke soal pertama, yaitu PT SGT mengoperasikan satu pompa bensin dengan satu operator bernama John. Rata-rata kedatangan kendaraan 20 kendaraan mobil per jam. John melayani rata-rata 25 mobil per jam. Yang ditentukan adalah yang pertama, tingkat probabilitas fasilitas layanan sibuk. Yang kedua, jumlah rata-rata konsumen dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata konsumen dalam sistem. Yang keempat, waktu rata-rata dalam antrian. Dan yang kelima, waktu rata-rata dalam sistem. Next. Pada soal berikut, diketahui lambdanya yaitu rata-rata kedatangan kendaraan 20 kendaraan mobil per jam. Itu yang diketahui lambda. Dan untuk mu-nya melayani rata-rata 25 mobil per jam. Next. Untuk jawaban pertama, tingkat probabilitas fasilitas layanan sibuk yang simbolnya itu PW dengan rumus sama dengan lambda per mu sama dengan 20 per 25 sama dengan 0,8. Dan untuk B, jumlah rata-rata konsumen dalam antrian dengan simbol LQ dengan rumus lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu dikurang lambda sama dengan, kemudian dimasukin angkanya 20 pangkat 2 sama dengan 25 dalam kurung 25 dikurang 20 sama dengan 3,2 pelanggan. Dan untuk C, jumlah rata-rata konsumen dalam sistem dengan simbol LS dengan rumus lambda per mu dikurang lambda atau LS sama dengan LQ ditambah lambda per mu. Kita menggunakan rumus yang diwarnai dengan warna merah. Kenapa? Karena LQ-nya telah diketahui. Kemudian dimasukin angkanya 3,2
ditambah 20 per 25 sama dengan 3,2 ditambah 8 sama dengan 4 pelanggan. Dan berikutnya waktu rata-rata dalam antrian dengan simbol WQ sama dengan rumus lambda per new dikurang dalam kurung new dikurang lambda sama dengan 20 per 25 dalam kurung 25 dikurang 20 sama dengan 20 per 125 sama dengan 0,16 menit. Berikutnya yang terakhir, waktu rata-rata dalam sistem antrian dengan simbol WS sama dengan rumus 1 per dalam kurung new dikurang lambda sama dengan 1 per 25 dikurang 20 sama dengan 0,2 menit. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini ada seorang tukang cukur dapat mencukur rata-rata 3 orang per jam. Pelanggan tiba dengan rata-rata 2 orang per jam. Mereka dilayani dengan aturan FIFO. Nah, kalau teman-teman ingat, aturan FIFO itu adalah aturan di mana dia yang datang pertama akan dilayani. Yang diketahui, yang pertama, operator bisa mulai ya. Yang pertama, lambdanya itu adalah 2 dan new-nya adalah 3. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas tidak ada konsumen dalam sistem. Maksud tidak ada konsumen dalam sistem itu berarti N-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapat menjawab dengan rumus PN sama dengan 1 min R dikali R pangkat N, di mana R-nya itu sendiri dapat diganti dengan new lambda per new. Nah, jadi kita tinggal masukin aja 1 min 2 per 3 dikali 2 per 3 pangkat 0. 2 per 3 pangkat 0 itu adalah 1. 1 per 3 adalah 0,333. Kemudian yang B, ditanyakan tingkat kegunaan fasilitas alat cukuran. Nah, di sini maksudnya adalah rho. Rho-nya sama dengan lambda per new, di mana lambdanya adalah 2, new-nya adalah 3. 2 dibagi 3 adalah 0,66. Kalau dijadikan persentase, berarti 66% pencukur itu sibuk. Oke, untuk soal yang terakhir, untuk soal yang C dari soal 2 ini, jika waktu tunggu pelanggan adalah $10 per jam, berapa biaya waktu tunggu per hari jika si pencukurnya itu bekerja atau beroperasi selama 8 jam kerja dengan selama dia bekerja itu datang 2 orang per jam. Ya, karena yang ditanyakan itu adalah waktu tunggu pelanggan nih, teman-teman. Waktu tunggu pelanggan itu kita cari dengan rumus WQ. Nah, kita cari rumus WQ dengan lambda per new min lambda, yaitu kita tinggal masukkan 2 per 3, 3 min 2, 2 per 3, bisa next. Nah, hasilnya adalah 0,6 jam. Nah, karena yang dicari itu adalah 8 jam kerja dengan 2 orang tiba per jam, maka next. Nah, waktu tunggu rata-ratanya adalah 0,6 jam dikalikan dengan 8 dikali 2, yaitu 16. Nah, kita ketemu dengan 9,6 jam. Nah, kita udah ketemu nih dengan operasi si pencukur ini beroperasi selama 8 jam dengan 2 orang tiba per jam tuh total waktu menunggu dari customernya adalah 9,6 jam. Kemudian berapa sih biaya waktu menunggu dari customer itu jika 10 dolarnya itu per jam? Nah, kita tinggal kaliin aja teman 9,6 jam dikali dengan 10 dolar. Hasilnya adalah berapa itu tadi? $96 per hari. Gitu. Panjang antrian infinite atau multi-server. Jadi, asumsinya waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1 per lambda.
dengan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1/μ dan juga laju kedatangan konstan, yaitu dilambangkan dengan lambda n sama dengan lambda, yang mana n merupakan 0,1, 2, dan juga seterusnya. Dan laju pelayanan yang dilambangkan dengan mu n sama dengan kurung kurawal, ditulisnya dengan cara kurung kurawal n mu, n lebih kecil dari sama dengan s, dan juga s mu dan juga n lebih besar sama dengan s, dan juga ditutup dengan kurung kurawal karena merupakan menyatakan sebuah himpunan. Oke teman-teman, dari ilustrasi poin 3, di mana tadi itu poin 3 mengatakan bahwa operator boleh kembali sebentar. Poin 3 menyatakan laju kedatangan yang konstan. Nah, next lagi. Nah, untuk laju kedatangan yang konstan itu dapat kita ilustrasikan yang pertama. Dalam suatu sistem terdapat 2 pelanggan yang memiliki 3 server. Nah, maksudnya saya akan gambarkan ya teman-teman. Misalkan tadi ada 2 pelanggan, tapi ada 3 server. Nah, otomatis yang dilayani itu atau servernya akan berguna, server itu akan hanya berguna 2 ya. Sebentar. Jadi orang ini dan orang ini akan, nah jadi sisa 1 kan teman-teman. Nah makanya rate pelayanannya atau jumlah server yang digunakan itu hanya 2. Sehingga menghitung n-nya adalah n sama dengan n dikali ns. Seperti itu. Nah, untuk yang ilustrasi yang kedua, jika di dalam suatu pelayanan itu terdapat 3 server, kemudian server yang bekerja adalah 3. Nah, ini maksudnya berarti sama teman-teman, antara jumlah dari pelanggan dan juga servernya itu sama. Sebentar. Nah, jumlah dari ininya sama, server sama pelanggannya. Makanya dia nanti akan dapat dilayani satu-satu. Kemudian, maka dari itu didapatkanlah kesimpulan seperti ini, teman-teman. Kesimpulan menghitung n-nya itu sama dengan n sama dengan s. Di mana s itu sendiri itu sama dengan n. Kemudian untuk yang ketiga, itu di dalam suatu server atau di dalam suatu sistem terdapat untuk pelanggan yang memiliki 3 server. Nah, ini kita tinggal tambahin aja dari yang sudah kita gambar tadi. Di sini terdapat 4 pelanggan. Nah, tapi servernya cuma 3. Nah, mengakibatkan yang servernya itu yang digunakan cuma 3. Jadi, n-nya, menghitung n-nya, karena n-nya itu lebih besar dari s, makanya dihitungnya menggunakan n lebih besar dari s. Operator boleh kembali sebentar slide-nya. Nah, jadi ilustrasi tadi itu untuk berfungsi untuk ini, teman-teman. Bagaimana menentukan cara kita untuk menghitung mu n-nya. Jadi karena tadi dari ilustrasi tadi ada yang n-nya itu lebih besar dari s, atau n-nya sama dengan s, atau n-nya kurang dari s. Nah, kalau misalnya n-nya kurang dari s, kita memakai rumus mu n sama dengan n dikali mu. Kalau misalnya n-nya lebih besar dari s, maka kita memakai s dikali mu n-nya. Seperti itu. Operator boleh next. Oke, jadi untuk utilitas sistem atau utilitas itu adalah daya guna dari sistem yang dimana kita rumuskan dengan lambda per S dikali mu. Dimana S ini sendiri adalah server yang
ada di dalam sistem itu ya teman-teman. Itu kurang dari 1, maka lambdanya itu juga kurang dari S dikali new. S dikali new ini kita dapatkan dari yang slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada rate diagram model panjang antrian MMS11. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ini ketika dia maju itu lambda dan ketika balik itu mu. Lanjut ke panjang antrian infinite atau single server, di mana di sini ada beberapa rumus ya, menggunakan persamaan balance, di mana P0 itu sama dengan 1 per sigma n, yaitu kemudian dikalikan dengan lambda per mu, berpangkat n, dan juga per n faktorial, ditambah dengan lambda per mu, di pangkat S, kemudian dibagi dengan S faktorial yang juga dikalikan dengan 1 min P per S mu. Kemudian di sini N itu lebih kecil sama dengan S, Pn sama dengan lambda per mu per N faktorial, kemudian di pangkat N dikalikan dengan V0. Kemudian di sini ada jika N lebih besar sama dengan S, maka N sama dengan lambda per mu berpangkat N per S faktorial, kemudian dikalikan dengan lambda per S mu yang juga dipangkatkan dengan N dikurang S, yang sama dengan mu lambda per mu sama dengan lambda per mu pangkat N per S faktorial dikalikan S pangkat N minus S yang dikalikan dengan P0. Nah, kemudian di sini LT-nya itu dinyatakan dengan P0 sama dengan lambda per mu di pangkat S dikali rho per S faktorial dikalikan 1 dikurang rho di pangkat 2. Kemudian L dinyatakan dengan L itu dinyatakan dengan LQ ditambah lambda per mu dan juga WQ. WQ ini dinyatakan dengan LQ per lambda dan juga W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Nah, berikutnya masuk ke soal. Soalnya itu suatu bank predikatan melakukan penelitian untuk pelayanan nasabahnya, di mana waktu antara kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit per nasabah. Begitu juga waktu yang diperlukan oleh seorang teller untuk melayani nasabah berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 6 menit per nasabah. Jika bank tersebut mempunyai 2 orang teller untuk melayani nasabah, maka yang ditanyakan atau yang ditentukan itu yang pertama probabilitas, kedua teller menganggur, yang kedua probabilitas ada teller yang menganggur, yang ketiga rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dilayani, yang keempat rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk menunggu dilayani, yang keempat rata-rata waktu diperlukan nasabah di dalam bank tersebut, dan yang terakhir rata-rata jumlah nasabah di dalam bank tersebut. Nah, pada soal berikut diketahui untuk servernya atau S sama dengan 2. Dan untuk 1 per lambda sama dengan 4 menit per pelanggan.
maka lambda sama dengan 1/4 dikali 60 sama dengan 15 pelanggan per jam. Maka lambda yang diketahuinya itu 15 pelanggan per jam. Untuk 1/new sama dengan 6 menit per pelanggan. Maka new-nya sama dengan 1/6 dikali 60 sama dengan 10 pelanggan per jam. Untuk rohnya sama dengan rumus lambda per S dikali new sama dengan untuk lambdanya 15 per untuk S-nya 2 dan untuk new-nya dikali 10 sama dengan 0,7 untuk nilai rohnya. Next. Sebelum next, aku pengen nambahin sedikit dan mengingatkan teman-teman tadi kenapa kita pakainya lambda dan supernew, karena di soal disebutkan berdistribusi eksponensial. Untuk teman-teman tahu tadi, jika waktu untuk kedatangannya itu berdistribusi eksponensial, maka hitungnya dengan lambda dan juga supernew. Gitu teman-teman. Oke, boleh next operator. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, untuk pertanyaan pertama, probabilitas, kedua, teller menganggur. Dengan rumus yang telah disebutkan Olivia tadi, P0 sama dengan 1 per sigma S dikurang 1, N dikurang 0, sama dengan lambda per new pangkat N, per N faktorial ditambah lambda per new pangkat S per S faktorial dikali 1 dikurang lambda per S kali new untuk kurung. Kemudian dimasukin angkanya 1 per sigma 1 0 sama dengan 1,5 pangkat N per 1 faktorial ditambah 1,5 pangkat 2 per 2 faktorial dikali 1 dikurang 0,75 sama dengan 1 per 1,5 pangkat 0 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1,5 per 1 faktorial ditambah 1,5 pangkat 2 per 2 faktorial dikali 0,25 sama dengan 1 per 1 ditambah 1,5 ditambah 4,5 sama dengan 1 per 1 ditambah 1,5 ditambah 4,5 sama dengan 1/7, maka hasil yang diperoleh itu 0,143. Untuk pertanyaan kedua, probabilitas ada teller yang menganggur dengan rumus P0 ditambah P1 sama dengan 0,143 ditambah 0,214 sama dengan 0,357. Untuk P1-nya sama dengan lambda per new per 1 faktorial pangkat 1. PO sama dengan 1,5 dikali 0,143. Maka hasil yang diperoleh 0,214. Untuk pertanyaan ketiga, rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dilayani. Dengan simbol LQ sama dengan P0 dikali lambda per new pangkat 2 dikali rho per S vektorial dalam kurung dikali 1 dikurang rho pangkat 2 sama dengan, kemudian dimasukin angkanya 0,143 dikali 1,5 pangkat 2 dikali 0,75 per 2 vektorial dikali 1 dikurang 0,75 pangkat 2 sama dengan 0,2413 per 0,125. Maka diperoleh hasil 1,93 nasabah. Untuk pertanyaan keempat, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk menunggu dilayani dengan simbol WQ dengan rumus LQ per
lambda sama dengan 1,93 per 15 sama dengan 0,128 jam sama dengan maka diubah ke menit menjadi 7,72 menit. Untuk pertanyaan kelima, rata-rata waktu diperlukan nasabah di dalam bank tersebut dengan simbol W sama dengan rumus WQ ditambah 1 per new sama dengan 7,72 ditambah 6 sama dengan 13,72 menit. Untuk pertanyaan terakhir, rata-rata jumlah nasabah di dalam bank tersebut dengan simbol L sama dengan LQ ditambah lambda per new sama dengan 1,93 ditambah 15 per 10 sama dengan 3,43 nasabah. Baik, masuk ke sesi tanya jawab atau question and answer yang sudah dilaksanakan pada saat presentasi di kelas. Kami mendapat 2 pertanyaan dari audiens. Yang pertama itu ada dari JHC Andito Pena dengan NIM 1212-20166 dengan pertanyaan, apakah di Indonesia sudah banyak menerapkan disiplin antrian? Berilah contoh yang menggambarkan lebih spesifik disiplin antrian yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah, oke, pertanyaan pertama ini kan, apakah sudah banyak di Indonesia sudah banyak menerapkan disiplin antrian ini? Jawaban itu jelas sudah. Kemudian, untuk contoh yang menggambarkan lebih spesifik di disiplin, lebih spesifik mengenai disiplin antrian di Indonesia itu, contohnya pertama itu seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, yaitu disiplin FIFO. Contohnya itu ada di loket pembelian bioskop dan juga di antrian loket pembelian tiket pesawat. Yang kedua itu ada contoh disiplin LCFS, di mana ini merupakan ada di sistem antrian pada elevator atau untuk lantai yang sama. Yang kedua itu ada sistem bongkar muatan barang dalam truk. Yang ketiga itu ada sistem zero, yaitu ini zero ini yang random ya teman-teman, yaitu penarikan bola berdasarkan nomor undian. Yang keempat itu ada contoh disiplin PS atau priority service, yaitu orang yang memiliki penyakit lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Maksudnya ini kasus ini tuh sering biasanya terjadi di sistem pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, berikut ini merupakan ilustrasinya. Yang pertama dari FIFO atau first in first out itu ada di layanan bioskop, kemudian antrian loket pembelian tiket pesawat, sistem, kemudian di last come first serve itu ada di sistem elevator, kemudian yang kedua itu sistem bongkar muat barang dalam truk, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga itu dari sistem random service in order, itu ada pada pengambilan bola undian, kemudian contoh priority service yang biasanya terjadi di rumah sakit. Nah, untuk saya ingin menambahkan yang untuk LCFS dan juga Zero. Nah, untuk LCFS, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang contoh di elevator pada lantai yang sama. Nah, teman-teman boleh bayangin atau ilustrasi ini, kalau misalnya teman-teman lagi naik elevator, kan pasti orang yang terakhir datang itu otomatis akan berada di barisan paling depan. Nah, ketika teman-teman yang sudah datang duluan, otomatis kalian akan lebih di belakang daripada orang yang terakhir masuk. Nah, ketika teman-teman ini memiliki tujuan lantai yang sama, dan kemudian elevator itu sampai di lantai itu, maka antrian
yang di depan dulu akan keluar lebih dulu daripada yang di belakang. Inilah yang dimaksud dengan yang datang paling akhir dilayani paling awal, seperti itu. Nah, nanti untuk penambahan contoh dari Siro akan saya tambahkan setelah pertanyaan kedua dilontarkan dan dijawab sebagian oleh teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua dari saudari Briliana Candid Suprapto dengan NIM 121220157, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengkondusifkan pelayanan random service dan berikanlah contohnya. Jadi gini, kenapa penerapan sistem random service ini bisa kondusif gitu? Karena biasanya pelayanan random service ini sudah disetujui atau sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi si pemberi pelayanan sudah memberitahu ke pelanggan bahwa untuk kalau mau berada di dalam sistem ini itu pelayanan yang ada di suatu sistem yang mereka buat itu adalah sistem random. Jadi hal ini tidak ada kericuhan atau tidak ada rasa iri antar pelanggan. Kedua belah pihak sudah menyetujui sistem tersebut sehingga karena adanya persetujuan antara kedua belah pihak mengenai pelayanan random tidak terjadi kericuhan atau meminimalisir terjadinya kericuhan. Ya, untuk contoh dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya Alivia, contohnya gini teman-teman, untuk biar teman-teman lebih paham lebih lanjut tentang disiplin anti-random service, misalkan teman-teman itu datang ke Trans Studio Bandung, kemudian teman-teman saya membeli tiket yang VIP, kemudian Alivia dan Angga itu membeli tiket reguler. Nah, ketika kita berada atau mengantri ke dalam suatu wahana, saya akan dapat menerobos masuk langsung menaiki wahana tersebut tanpa harus mengantri di dalam antrian. Nah, itu maksudnya random service tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, sedangkan teman saya, Angga dan Olivia, itu nggak iri. Karena memang dia membeli tiketnya itu reguler, di mana dia harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan, yaitu wahananya. Nah, seperti itu. Nah, tadi benar yang dikatakan oleh Alivia, di mana kalau misalnya kedua belah pihak sudah menyepakati, alias dari pihak Trans Studio Bandung dan juga pelanggan itu atau customer sudah tahu nih kalau misalnya kalau dia tiket VIP berarti dia memang dapat hak tersendiri seperti itu. Makanya tidak ada kericuhan di dalam sistem antrian tersebut. Terima kasih. Nah, baik, dalam sekedar informasi bahwa sistem pelayanan sistem tiketing seperti itu di theme park atau wahana-wahana keluarga seperti itu dikenal dengan istilah fast track. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi materi kami pada kesempatan kali ini adalah antrian ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan sistem pelayanan dan meninjau keuntungan dan kerugian dari sebuah pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, dan harapannya untuk kedepannya video kami dapat digunakan oleh teman-teman dan dapat dimanfaatkan sehingga teman-teman menjadi lebih paham tentang teori antrian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.